Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Hidayati, guru SDN Jogorogo 1, CGP Angkatan 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas observasi kepada Ibu Elvira. Perkenalkan, nama saya Elvira Hamadani, guru dari kelas 2. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Bu Vira. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengobservasi kegiatan pembelajaran Ibu Vira di kelas nanti. Ya. Nah, sebelum pelaksanaan observasi, ada beberapa yang ingin saya sampaikan kepada Bu Vira. Ya. Yang pertama tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Vira nanti seperti apa? Melalui dari gambar media PowerPoint, siswa itu mampu menjelaskan pecahan menggunakan benda-benda konkret dengan benar. Kemudian melalui diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis pecahan yang bersesuaian bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Demikian ya Bu. Kemudian dari tujuan pembelajaran itu tadi, area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Vira itu seperti apa? Area pengembangannya yang pertama, penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu mampu menggunakan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Penerapan pembelajaran sosial dan emosional yang mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dari area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Vira tadi, kira-kira untuk strategi yang dipersiapkan oleh Bu Vira seperti apa? Yang pertama, guru itu menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap, mulai dari RPP, bahan ajar, alat peraga, dan instrumen penilaian. Kemudian, guru menggunakan gambar dan benda konkret untuk pengenalan terhadap pecahan. Kemudian menyiapkan ice breaking yang menarik untuk mengawali suatu pembelajaran. Dan ini RPP yang sudah saya siapkan sesuai dengan arahan Bu Hani. Saya harapkan nanti untuk kegiatan pembelajaran di kelas berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan nanti anak-anak bisa berbaur dengan temannya sesuai dengan kelompoknya. Kemudian nanti siswa benar-benar antusias dalam pembelajarannya. Seperti itu Bu. Monggo sekarang mau jam kedua. Sekarang mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Ada yang tidak masuk? Kita absen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Apa? Oke, sebelum pembelajaran dimulai, di pagi hari ini Bu Vira akan membagikan kertas ini. Kertas ini gunanya untuk mengekspresikan perasaan kalian di pagi ini. Entah perasaannya sedih, senang, atau ketawa. Nanti juga dicatat sama Bunda. Yang pertama, pernahkah kalian melihat emoji seperti kebanyakan di HP ya? Pernah lihat? Contohnya seperti ini. Berarti ini ekspresinya kenapa? Terus ya, emoji kedua, kalau ini mengekspresikan bagaimana? Terus yang ketiga, dia mengekspresikan bagaimana? Tawa, ya. Nanti kertas ini dibagi satu orang satu. Kalian menggambarkan ekspresi kalian di pagi ini, entah ketawa, sedih, atau senyum.
Ya, bisa menggambar? Silakan pensilnya dikeluarkan. Sudah yang sudah dapat kertasnya langsung gambar. Yang sudah selesai dikumpulkan di sini ya. Bukira yang sana gak usah berdiri. Oke. Yang sudah. Saya tahu. Sudah, Bu. Sudah. Ya, sudah kan. Nah, sudah mengumpulkan semuanya? Sudah. Bukira pagi ini sudah mengetahui ekspresi kalian Masih. ekspresinya senyum, ketawa ataupun sedih. Selanjutnya perhatikan video yang ada di sini dan diperhatikan dan didengarkan. Anak-anak yang ibu sayang, mari kita menghentikan sejenak semua aktivitas di kelas. Duduklah yang rapi, duduk dengan posisi nyaman, badan tegak, rileks dan letakkan kedua tangan di atas. Pastikan telapak kaki keduanya menapak di lantai. Rileks dan senyaman mungkin. Tutuplah mata kalian. Tarik nafas. Rasakan udara segar masuk ke hidung. Lalu hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan lagi. Tarik nafas lagi. Dan hembuskan lagi. Tarik nafas lagi. Dan hembuskan lagi. Anak-anak ibu sayang, dengan menutup mata, amati apa yang sedang dirasakan pada tubuh. Amati perut yang mengembang sebelum membuang napas dan bagian-bagian tubuh yang lain dalam posisi semua anggota tubuh rileks. Tetap dengarkan apa yang ibu katakan. Terima kasih wahai pencipta atas keberlimpahan yang datang terus-menerus kepadaku. Aku bersyukur atas kesehatan yang tidak ternilai. Aku bersyukur atas rezeki yang datang pada hari ini. Aku sangat bahagia saat ini karena hari yang baik dan positif terus terjadi dalam kehidupanku. Setiap hari, entah bagaimana caranya, aku selalu baik dan lebih baik. Aku memiliki hati yang bersyukur, yang terus menarik apapun yang aku ucapkan. Aku sangat cerdas dan selalu mensyukuri keadaan ini. Keberlimpahan, kecerdasan selalu melekat kepadaku. Syukurku bertambah seiring hal baik yang terus datang kepadaku sebagai rahmat yang maha kuasa. Dunia adalah
tempat yang luar biasa dan aku menikmati perjalanan belajar dengan penuh semangat. Bersama teman-temanku, itu guru yang mencintaiku dan sangat aku cintai. Aku dikelilingi cinta dan kebahagiaan dimanapun aku berada. Aku cerdas. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pagi ini, kita SBI dulu. Biar tampil semangat mana, tegak semangat yang mana. Kalau siap belajar bilang siap. Siap. Kalau siap belajar bilang siap. Siap. Kalau siap belajar, mari kita lakukan. Kalau siap belajar bilang siap. Siap. Sudah siap semuanya untuk belajar pagi ini? Siap. Nah, dalam pembelajaran pagi ini kita akan mengenal tentang pasangan. Nah, pagi ini kita akan belajar mengenai tentang materi pecahan. Mengenal pecahan, masih ingatkan kemarin pecahan yang contohnya 1/2, ada angka 1 dan angka 2 yang sebagai penyebut angka berapa? 1, terus yang sebagai pembilang angka 2. Terus ada pecahan 1/2. Nah, ibu itu bisa memiliki sebuah donat utuh. Donat itu bentuknya apa? Bulat. Nah, kue tersebut itu dipotong menjadi 2 sama besar. Ayah dan Ali mengambil masing-masing 1 potong. Donatnya dibelah menjadi 2. Berarti ada berapa bagian? Ada 2 bagian. Nah, 2 bagian 1 bagian itu memiliki nilai pecahannya berapa? Berapa nilai pecahannya? Tadi donatnya ada 1, 2, kemudian dibelah menjadi berapa? Dibagi menjadi 2, berarti nilai pecahannya memiliki 1/2 atau setengah. Nah, itu tadi 1 donat, kemudian kita belah menjadi 2 sama ibu dipotong menjadi 2 bagian donat sama besar, ada 2 bagian. Nah, 1 bagian itu memiliki nilai pecahan yaitu 1/2 atau dibaca dengan setengah. Nah, mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing disebut setengah? Apa tadi? Disebut setengah ya, Pak? 1 donat itu dibagi menjadi. Nah, di sini di kertas yang di bawah Bu Mira ada langkah untuk mengerjakan LKPD. Ini akan dibagikan 1 orang. Nah, selanjutnya Bu Mira akan membagikan LKPD. Langkah-langkahnya kita dalam belajar atau mengerjakan hari ini. Kita simak dan belajar bersama-sama dalam LKPD ini. 1 bangku saya berikan 1 saja ya. Ke belakang, dia ke belakang dulu. Satu bangku 1 saja. Nah, silakan dilihat LKPD-nya. Sekarang keluarkan buku tulisnya. Sudah dikeluarkan. Coba gambar bangun datar lingkaran. Ya. Yuk, buat gambar lingkaran. Ya, gambar lingkaran.
Sudah. Bangun datang lingkaran Rena. Bikin lingkaran. Lingkaran gimana? Nah, ini udah bikin. Sudah lingkarannya? Sudah? Oke ya, kemudian arsir lingkaran tersebut agar menunjukkan 1/2. Tunjukkan lingkaran tersebut agar besarnya 1/2. Ya, 1/2. Ya, sudah. Biar menunjukkan pecahannya nilainya 1/2. Siapa yang sudah? Kemudian yang diarsir ada berapa? Betul semuanya? Ada yang masih bingung? Selanjutnya kita akan menyimak video yang Bu Mira ditampilkan di depan kalian, mendengarkan dan memperhatikan. Masih materi mengenai pecahan. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Mari kita amati gambar berikut ini. Gambar yang pertama tadi ceritanya 1 donat dipotong menjadi 2 bagian ya, anak-anak. Ini 1 donat itu lalu dipotong menjadi 2 bagian seperti ini. Lalu kita bandingkan dengan gambar yang kedua. Nah, ini 1 donat itu lalu dipotong dengan bagian yang 1 lebih besar, 1 lebih kecil. Berbeda dengan yang di atas ya. Kalau yang di atas bagiannya sama ya. Nah, kita akan belajar di halaman 8 ya, di tematik halaman 8. Kita lihat yang pertama terdapat 1 donat foto. Lalu dibagi menjadi 2 bagian sama besar ya. Di bagian yang pertama dan bagian yang kedua adalah sama besar. Maka jika dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar, setiap bagian disebut setengah. Ini setengah dan yang ini juga setengah. Kita bandingkan dengan gambar yang selanjutnya. Ini 1 donat utuh, lalu dibagi menjadi 2 bagian anak-anak sama, tetapi yang 1 lebih besar dan yang 1 lebih kecil. Kalian tadi sudah melihat videonya ya, yang mengenai pengarah besar 1/2. Nah, ini Bu Mira punya ini akan Bu Mira belah menjadi 2 bagian yang sama besar. Kalau yang ini Bu Mira mau kasih warna coklat, yang satu putih. Nah, pecahannya menunjukkan berapa. Yang diwarnai tadi berapa? Yang diarsir ada 1, kemudian bagiannya ada 2. Berarti dia memiliki nilai besar yaitu 1/2. Terus kemudiannya ini di dalam kotak ini ada 2 teh yang sama besar. Kemudian yang satu
Yang dua ini mau tak bagikan ke misal ke ayah ya. Dibagikan ke ayah. Berarti dia memiliki nilai pecahan kan bagiannya ada 2. Yang satu saya kasihkan ke ayah. Bagiannya 2 berarti dia memiliki nilai pecahan berapa? Berapa? 1/2. Ya. Ya, selanjutnya silakan dilihat lembar LKPD yang dibagikan Bunda tadi. Kita lihat. Di situ ada contoh soal pecahan. Banyaknya siswa laki-laki pada kumpulan siswa berikut sesuai dengan nilai pecahan. Kalian berkelompok dengan satu baku. Ya, satu baku. Terus dilihat LKPD-nya. Soalnya dilihat yang di kertas itu dilihat. Kalian suruh memasangkan gambar yang sesuai dengan pecahannya. Berarti digabung nih. Saya nilainya 1/2 kui sekti, saya 1/3 kui sekti. Itu ada siswa yang pertama jumlahnya ada 3. Terus yang kedua ada 4, yang ketiga ada 2. Berarti silakan digabungkan sesuai dengan gambarnya. Dikerjakan secara berkelompok dengan teman sebaku. Dan dikerjakan. Langsung disilakan. Dan dikerjakan semuanya ya. Ada yang sudah selesai? Nah, setelah ini tugasnya itu dikumpulkan, tapi diberi nama kelompok kalian dulu. Kelompoknya tadi satu baku ya, berarti ditulis namanya dulu. Yang sudah berarti kita kumpulkan. Ya, yang sudah. Ya. Ya. Ya sudah. Ya sudah ya. Sekarang kita bahas soalnya lebih dahulu. Yang pertama, itu gambar siswanya ada berapa? Ada 3. Yang siswa laki-lakinya ada berapa? 1. Yang siswa perempuannya ada berapa? 2. Berarti nilai pecahannya berapa? Yang laki-laki dulu. Yang laki-laki dulu ada 1. Berarti 1 per siswanya. Berarti berapa? 1/3. Terus yang gambar kedua itu ada berapa siswa? Ada 4. Yang siswa laki-laki ada berapa? 1. Yang pikir itu siswa laki-laki ya yang pakai celana. Terus siswa perempuannya ada 3. Berarti menunjukkan nilai pecahannya berapa? 1/4. Yang terakhir gambarnya ada 2 orang siswa. Nah sudah ya mulai materi pecahan hari ini. Nah menurut kalian pada materi kali ini perasaan kalian bagaimana? Senangnya bagaimana? Ya masing-masing mendapatkan setengahnya. Mungkin sudah ya pada materi hari ini, materi pecahan di pagi hari ini. Setelah ini silakan dilihat seperti biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fira. Waalaikumsalam Bu Andi. Ini saya akan menyampaikan hasil observasi tadi dari mulai penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dari pengamatan dan catatan-catatan saya, diferensiasi konten tadi sudah tampak pada pembelajarannya. Ibu itu sudah menyampaikan materi dengan menggunakan PPT, kemudian ada video seperti itu, kemudian ada alat peraga, jadi sudah ada 3
kesiapan belajar siswa sesuai dengan minat dan sesuai dengan profil belajar siswa. Kemudian diferensiasi proses itu tadi juga sudah tampak pada penugasan yang telah diberikan. Misalnya anak yang memiliki gaya belajar auditori tadi sudah diberikan tugas untuk menjelaskan secara singkat bagaimana tentang pecahan sederhana. Karena ini kan baru pengenalan pecahan gitu tadi. Kemudian yang kedua, untuk anak yang memiliki gaya belajar visual itu sudah diberikan tugas menggambar pecahan ya tadi. Kemudian yang diaksir tadi seperti itu. Kemudian gaya belajar yang kinestetik itu diberikan tugas pengamatan peragaan benda konkret seperti tadi ada gambar roti, kemudian Bu Fira membawa kotak teh poci seperti itu tadi hasilnya. Nah itu berarti ini sudah masuk. Kemudian gaya belajar visual dan kinestetik itu sama yang saya sampaikan tadi. Jadi anak-anak itu Ibu sudah memberikan tugas agar anak melihat di lingkungan sekitar tentang benda-benda konkret itu yang ada hubungannya dengan pecahan. Untuk diferensiasi produk pun tadi sudah tampak saya lihat. Jadi ada anak yang menampilkan gambar, produknya berupa gambar, kemudian ada produk anak yang berupa pecahan. Kemudian aspek pengembangan yang kedua tentang penerapan pembelajaran sosial dan emosional yang saya amati tadi Bu Fira menyebutkan ada berusaha menyampaikan ada 5 komponen ya. Ada 5 komponen sosial emosional yang dikembangkan. Nah di sini berdasarkan catatan saya, kegiatan menggambar emoji pada kertas ketika awal masuk kelas ini sudah termasuk kepada kesadaran pribadi. Nah, untuk yang kedua, aspek strategi pengembangan tadi Ibu Fira menyampaikan mengenai penerapan pembelajaran sosial emosional. Tadi Ibu menyampaikan ada 5 kompetensi sosial emosional yang ingin dikembangkan. Nah, berdasarkan catatan-catatan saya tadi, yang pertama saya melihat Ibu melakukan kegiatan mengajak anak itu menggambar suasana hatinya. Jadi menggambar emoji pada kertas yang Ibu bagikan, kertas warna-warni tadi ketika di awal masuk kelas. Jadi itu sudah termasuk untuk kesadaran pribadi ya Bu, sudah masuk. Kemudian poin yang kedua ini tadi ada mindfulness teknik stop tadi. Dan menariknya tadi Ibu sudah mengembangkan ada bagian afirmasi tentang rasa syukur sebelum pembelajaran. Jadi ini lebih mantap Ibu. Jadi anak-anak itu juga dilatih untuk bagaimana manajemen dirinya seperti itu. Kemudian yang ketiga, tadi saya lihat juga ada fun learning yang diawali dengan ice breaking di awal pembelajaran. Jadi anak-anak semakin antusias untuk belajar. Itu sudah. Kemudian yang keempat ini tadi Ibu mengadakan diskusi kecil meskipun masih dalam kelompok teman sebangku ya. Jadi anak bisa bersosialisasi dengan rekan yang lain. Kemudian untuk penugasan tadi saya lihat juga selesai dengan tepat waktu. Jadi itu menunjukkan bahwa anak-anak itu memahami apa yang sudah disampaikan oleh Bu Fira. Mengenai kesesuaian RPP, tadi Ibu memberikan RPP-nya kepada saya dan kemudian mengamati pembelajaran yang Ibu laksanakan. Saya lihat sudah sesuai dengan RPP, jadi urutannya sudah sesuai. Tadi Ibu awalnya ada menyampaikan materi pembelajaran sebelumnya untuk pertanyaan pemantiknya, kemudian Ibu memberikan slide PPT dan video di awal, kemudian membagikan LKPD kepada anak-anak agar anak-anak tahu urutan-urutan mana saja yang harus dipahami pada hari itu seperti itu, jadi anak-anak lebih paham. Kemudian panjenengan tadi juga melakukan pembimbingan diskusi kepada
anak-anak sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi ibu juga tadi menyampaikan kepada anak-anak seperti memberikan kesempatan seperti itu, memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan hasil kerjanya dengan teman sebangkunya tadi. Itu juga sudah bagus, Bu. Kemudian untuk evaluasi hasil presentasi tadi masih bareng-bareng ya. Jadi tujuan pembelajarannya menurut saya tadi yang sesuai dengan pengamatan saya sudah tercapai. Kemudian penerapan metode kesadaran diri tadi juga sudah tercapai, karena dengan menggambar emoji tadi ibu jadi tahu bagaimana kondisi keadaan anak ketika mau mengikuti pembelajaran. Tadi ada teknik stop sudah bagus, ada tambahan afirmasi tadi. Kemudian catatan tambahannya yang ingin saya tanyakan, bagaimana rencana tindak lanjutnya, Ibu? Untuk yang pertama itu konsisten menerapkan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran di kelas. Kemudian meningkatkan penugasan individu agar kreativitas siswa lebih berkembang. Kemudian perlu diadakan presentasi di depan kelas untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa dan meningkatkan kemampuan berbicaranya di depan kelas. Selamat ya Bu ya, mudah-mudahan nanti kedepannya pembelajaran Bu Fira akan lebih bagus lagi. Terima kasih atas kegiatan hari ini, waktunya dengan saya.